فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi landasan hukum berupa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Pada materi pengesahan Rabb semesta alam, materi tauhid, sebuah karya tulis ilmiah milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Dan kita berada pada judul bab yang pada beberapa pertemuan terakhir ini kita kaji, syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Yang sampai penulis akan memberi kita ada sekitar 8, dan kita masih tengah mengkaji syarat yang ke-6, yakni as-sidq, jujur dalam berla ilaha illallah. Pada pertemuan terakhir dari syarat yang ke-6, yakni jujur dalam berla ilaha illallah, telah kita baca beberapa landasan hukum seperti potongan ayat dari surat Al-Ankabut serta satu hadis pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, At-Tasi wal Ishrun ba'da al-mi'ah, hadis yang ke-129. Hadis yang ke-129. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad, semoga Allah taala merahmatinya. Namanya Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, kunyanya Abu Abdullah, dijuluki dengan Imam Sunnah. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim. Hadis ini pernah kita lewati di bab-bab sebelumnya. Ismail bin Ibrahim, yakni Abu Bishr Al-Basri. Qala haddatsana Hisham Ad-Dustuwai, Hisham bin Sumbur Ad-Dustuwai, kunyanya Abu Bakar. An Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir, Abu Katsir bapaknya namanya Saleh, yani Yahya bin Saleh, dan kunyanya adalah Abu Nasr. An Hilal bin Abi Maimunah, Hilal bin Abi Maimunah, Abu Maimunah namanya Ali, Hilal bin Ali bin Usama Al-Qurashi Al-Fihri, dan dia thiqah. An Atha bin Yasar, tabi'i. Al-Hilali. An Rifa'at Al-Juhani, sahabi jalil radhiyallahu anhu, namanya Rifa'ah. Qala, kata dia, hadisnya Rifa'ah, riwayat Imam Ahmad. Aqbalana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bil Kadid aw qala Qudayt. Faja'ala rijalun minna yasta'dinun ila ahlihim. Fayadanu lahum. Kata Rifa'ah Al-Juhani radhiyallahu anhu, kami pernah datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya kami di tempat namanya Kadid atau Qudai. Beberapa orang meminta izin untuk segera pergi kepada keluarga mereka. Akhirnya Rasulullah SAW pun memberikan kepada mereka izin. Segera untuk pulang ke keluarga mereka.
dan beliau memberikan izin. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri, kemudian beliau berorasi memuji Allah serta menyanjungnya. Nah, menanggapi perbuatan beberapa orang yang minta izin tersebut, thumma qala, seraya beliau berkata, ma balu rijalin yakunu shikku syajaratil lati tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadu ilaihi min asy-syikkil akhar. Kenapa gerangan beberapa orang sisi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada pepohonan mereka membenci daripada sisi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berada padanya. Jadi kalau ada satu pohon rindang kemudian dibagi menjadi dua sisi, entah kiri atau kanan, Nabi SAW berada di salah satunya. Mereka tidak mau berada di sisi yang Rasulullah SAW berada padanya, justru mereka memilih sisi yang lain. Artinya apa? Mereka menyelisihi Rasulullah SAW. Ini sindiran dari beliau kepada 6 orang-orang yang minta izin tadi. Mereka sedang bersama Rasulullah SAW, namun mereka lebih memilih untuk pergi bersama keluarga mereka. Namun sindiran ini beliau tidak menyebutkan nama, artinya beliau menyebutkan secara umum. Tidak mengkhususkan individu tertentu. Lanjut kata Rifa'a al-Juhani, "Falam nara illa dzalika minal qaumi illa baqiya." Tidaklah aku melihat atau tidaklah kami melihat di sisi kaum kecuali menangis. Ya, artinya seluruhnya menangis, tertegur dengan ucapan Rasulullah SAW tersebut. Dan seperti inilah orang-orang saleh. Ucapan berbentuk isyarat mereka langsung memahaminya, seakan-akan mereka ditegur oleh Rasulullah SAW. Padahal dia tidak menyebutkan nama. Buah hasil dari teguran tersebut mereka menangis. Dan seperti itulah seorang dai. Ibaratnya seperti seorang tabib, dokter melihat keluhan apa yang ada pada pasiennya, diberikan penyembuhannya. Demikian juga dai ketika melihat ada penyakit di umat, di madaunya, diberikan metode penyembuhan dengan nasihat, teguran, sindiran, kritikan, saran, ide, gagasan dari kajian-kajiannya, dari taklim-taklimnya tanpa menyebutkan nama. Dan hal itu lumrah biasa. Faqala rajulun innal ladzi yasta'jiluka ba'da hadha la safihun. Akhirnya seorang pun berkata, ya, yang hadir di situ, keterangan dari Rifa'a al-Juhani bahwasanya setelah teguran dari Rasulullah SAW tersebut, akhirnya seluruh orang menangis. Seseorang berkata, sesungguhnya orang yang masih mau meminta izin setelah ini, sungguh dia adalah orang yang bodoh. Artinya sudah dapat teguran masih mau meminta izin. Fahamidallaha wa qala hina izin. Akhirnya beliau pun memuji Allah, lalu berkata ketika itu, masih di atas mimbar, namun kami masih berorasi, masih berpidato. Asyhadu indallah la yamutu 'abdun yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sidqan min qalbihi thumma yusaddidu illa sulika fil jannah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi di sisi Allah, tidak ada seorang hamba meninggal dalam keadaan dia mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sungguh aku adalah utusan Allah, jujur dari hatinya. Kemudian dia menempuh jalan tengah, jalan yang sederhana. Nah, artinya dia telah mengucapkan la ilaha illallah dari lubuk hati yang paling dalam, jujur. Kemudian setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia lanjutkan dengan tetap berada di jalur tengah, yakni tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Illa sulika fil jannah, melainkan akan digiring sampai kepada surga. Nah, akan dibimbing sampai kepada surga. Dan inilah inti dari lafaz hadis berkaitan dengan judul bab. Akan datang lafaz hadis yang lainnya. Namun ini inti bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipersyaratkan baginya adalah untuk jujur
Dan ini syarat yang keenam, jujur dalam berla ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah seseorang tidak akan bermanfaat kecuali dia jujur dalam mengucapnya, kecuali dia jujur dalam mengamalkannya, kecuali dia jujur dalam merealisasikannya. Ganjaran dari itu Allah masuk ke dalam surga. Artinya la ilaha illallahnya dia bermanfaat. Qala kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya lagi, wa qad wa'adani rabbi azza wa jalla ay yudkhila min ummati 70,000 la hisaba alaihim wa la 'adab wa inni la arju an la yadkhuluha hatta tabawwa'u antum wa man salaha min abaikum wa azwajikum wa dhurriyyatikum masakin fil jannah. Kemudian kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rabbku azza wa jalla telah menjanjikan kepadaku untuk memasukkan dari kalangan umatku sekitar 70,000 orang masukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, tanpa interogasi, tanpa disiksa. Artinya ini keutamaan bagi 70,000 orang ini. Dalam mengharap bahwasanya mereka 70,000 orang tersebut tidak masuk ke dalamnya, ke dalam surga, sampai kalianlah yang paling pertama masuk. Kemudian orang-orang yang baik dari kalangan bapak-bapak kalian, istri-istri kalian, keturunan-keturunan kalian, tempat-tempat tinggal di dalam surga. Jadi 70,000 orang tersebut yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga tanpa interogasi dan tanpa siksa. Beliau mengharap bahwasanya 70,000 orang dulu atau beberapa orang yang maksud kami kalangan sahabat beliau dulu yang masuk ke dalam surga dengan sifat yang disebutkan. Wa qala, lanjut hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza madha nisful lail aw qala thuluthul lail yanzilu Allah azza wa jalla ila as-sama'i ad-dunya fayaqul la as'alu an ibadi ahadan ghairi man la yastaghfiruni fa aghfir lahu man alladhi yad'uni fa astajibu lahu man alladhi yas'aluni u'tiya hatta yanfajira as-subh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah lewat setengah malam atau sepertiga malam, seperdua malam atau sepertiga malam di bagian akhir, Allah azza wa jalla turun ke langit dunia, kemudian mengatakan, aku tidak meminta kepada hamba-hambaku sesuatu pun selainku. Nah, Allah tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada sesuatu yang ada pada kita. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak minta rezeki dari kita, Allah tidak minta makanan dari kita. Kemudian Allah janjikan untuk memberikan, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan penuhi baginya sampai subuh keluar, sampai fajar menyingsing. Masih ada lanjutan hadisnya, kita baca. Lanjutan dari hadis Rifa'ah al-Juhani riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Qala kata Imam Ahmad, haddatsana Abul Mughirah. Abul Mughirah masyhur dengan ini, gurunya Imam Ahmad namanya Abdul Quddus Al-Khawlani. Abdul Quddus Al-Khawlani. Dan dia thiqah. Qala haddatsana Al-Auza'i, Imam ahli Syam, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Qala haddatsana Yahya bin Katsir, ketemunya di sini. Dari sanad yang pertama datang juga dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir sebelumnya dari Hisham ad-Dustawai. Yahya bin Abi Katsir namanya Saleh. Punyanya Yahya adalah Abu Nasr. An Hilal bin Abi Maimunah, an Atha bin Yasar, an Rifa'ah bin Arraba al-Juhani. Sampai di sini. Nanti belum mengulangi lagi kisah yang sama, namun dengan lafaz yang sedikit berbeda. Masih perawi yang sama, Rifa'ah bin Arraba. Madarul hadits adalah Yahya bin Abi Katsir.
Dua orang meriwayatkan darinya. Yang pertama Al-Auza'i, yang sebelumnya lagi dari Hisham ad-Dustuwai. Qala kata Rifa'ah, sadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Kami pernah datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah, pulang ke kota Madinah. Faja'ala an-nas yasta'jiduna, akhirnya orang-orang pun meminta izin segera untuk kembali kepada keluarga mereka. Fatakarrar hadis, kemudian menyebutkan hadis yang sama yang di atas, yang barusan kita selesai darinya. Beliau menyindir di atas, karena beliau menyindir ketika beliau berorasi, berpidato. Qala wa qala Abu Bakar innal ladzi yastajiluka ba'da hadhihi lasafihun fi nafsi. Pada riwayat yang sebelumnya ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau masih ada orang yang minta izin setelah ini berarti dia adalah orang bodoh. Nah, kata riwayat Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir mengatakan orang tersebut ternyata adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya orang yang minta izin kepada engkau setelah ini, sungguh dia adalah orang yang bodoh di sisiku, menurutku. Thumma inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa qala khaira, thumma qala asyhadu indallah, wa kana idza halafa qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min abdin yu'minu billahi wal yawmil akhir thumma yusaddidu illa sulika fil jannah. Kata hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memuji Allah lalu mengatakan kebaikan seraya berkata, aku bersaksi di sisi Allah. Dan dahulunya ketika beliau bersumpah, beliau terkadang mengucapkan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Jadi maksudnya demi Allah. Bentuk sumpahan dari beliau. Tidaklah seorang hamba beriman kepada Allah serta hari akhir, kemudian dia memilih jalan i'tidal, tengah, sederhana, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang sebelumnya la ilaha illallah. Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memilih jalan tengah, melainkan akan digiring sampai kepada surga. Sama dengan yang sebelumnya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada lafaz yang kedua, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan konsekuensinya sama, akan digiring kepada surga. Kemudian menyebutkan hadis secara utuh. Berikutnya kata Imam Ahmad lagi, qala haddatsana Hasan bin Musa. Kunyanya Abu Ali Al-Baghdadi. Qala haddatsana Syaiban. Syaiban dijuluki dengan Al-Mu'addib, orang beradab. Dan dia nahwi, termasuk ulama nahwu. Nah, an Yahya yani Ibnu Katsir. Ini riwayat yang ketiga. Di Madarul Hadis, poros dari hadis ini sampai kepada Yahya bin Abi Katsir. Tiga orang meriwayatkannya, Al-Auza'i, Syaiban, dan juga Hisham ad-Dustuwai. Yani ibn Abi Katsir qala haddatsani Hilal bin Abi Maimunah rajul min ahli Madinah an Atha bin Yasar an Rifa' bin Urubah al-Juhani qala aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bil Qadid aw qala bi Arafah fadzakara al-hadits. Nah, dan seterusnya, lanjutan dari yang sebelumnya. Berikutnya lagi ada jalan yang lain. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan. Nah, Yahya bin Sa'id al-Qattan. Qala haddatsana Hisham yani ad-Dustuwai. Kan terdahulu. Haddatsana Yahya bin Abi Katsir an Hilal bin Abi Maimunah qala haddatsana Atha bin Yasar anna Rifa'at al-Juhani haddatsahu qala. Lagi-lagi Madarul Hadis Yahya bin Abi Katsir. Poros dari hadis ini adalah sampai kepada Yahya bin Abi Katsir dan beberapa orang yang meriwayatkan darinya. Kata Rifa'at al-Juhani, aqbalana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bil Qadid aw Qudai ja'ala rijalun yasta'dinuna ila ahlihim fayu'danu lahum. Sampai yang sebelumnya bahwasanya kata Rifa'ah, kami pernah datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiba kita di Qadid atau Qudai, beberapa orang minta izin untuk kembali kepada keluarga mereka. Qala fahamidallahu wa asna alaihi wa qala khairan wa qala asyhadu indallah la yamutu abdun syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shadiqan min qalbihi thumma yusaddidu illa sulika fil jannah. Kemudian beliau berkata, aku bersaksi di sisi Allah bahwa
Tak seorang hamba pun yang meninggal dunia, dia mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya, kemudian dia memilih jalan tengah. Jalan tengah dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Istiqomah. Melainkan akan digiring sampai kepada surga. Thumma qala, kemudian beliau berkata lagi, wa adani rabbi ayyudkhila min ummati 70,000 bighairi hisabin wa inni la arju alla yadkhuluha hatta tabawwa'u antum wa man salaha min azwajikum wa dhurriyyatikum masakin fil jannah. Beliau lanjutkan lagi sama dengan riwayat sebelumnya, dari riwayatnya Nam Hisham ad-Dustuwai dari Yahya bin Abi Katsir, bahwasanya Rabbku menjanjikan kepadaku untuk memasukkan dari kalangan umatku berjumlah 70,000 orang tanpa interogasi, tanpa hisab. Dan aku berharap bahwasanya tidak masuk ke dalamnya sampai kalian dulu yang pertama masuk, yakni para sahabat. Al-Mukhatabin di sini adalah para sahabat yang diajak bicara. Jadi, kalian dulu yang masuk. Dan orang-orang yang baik dari kalangan istri-istri kalian dan keturunan-keturunan kalian, tempat-tempat tinggal di dalam surga. Titik sampai di sini hadisnya. Terakhir kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri sang penulis, hada haditsun sahih. Hadisnya hadis sahih. Madarul hadis, poros dari hadis ini berputar pada Yahya bin Abi Katsir. Nah, Yahya bin Abi Katsir. Telah terdahulu Yahya bin Abi Katsir, Abu Katsir namanya Saleh, kunyanya Abu Nasr Al-Basri Al-Yamani rahimahullah taala. Kemudian barakallahu fikum jami'an, hadis ini adalah hadis yang kedua dalam judul bab tentang syarat la ilaha illallah yang ke-6, jujur. Nanti kita baca hadis-hadis dengan jalan-jalannya secara keseluruhan, bahwasanya kejujuran sangat dituntut dalam berla ilaha illallah. Mengucapkannya dengan jujur, mengamalkannya dengan jujur, merealisasikannya dengan jujur, barulah teranggap la ilaha illallah tersebut akan bermanfaat. Nah, dan cara kemanfaatan la ilaha illallah dengan jujur adalah berdasarkan hadis ini akan digiring sampai kepada surga. Jadi tanpa jujur la ilaha illallah seseorang tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, ibaratnya seperti la ilaha illallahnya orang-orang munafik. Karena ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah kemudian mereka tidak jujur, yang terjadi adalah mereka tidak percaya dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan janji-janji dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang mereka langgar berdasarkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Masih hadis yang panjang juga, sekaligus hadis yang terakhir dalam judul bab ini. Kata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, As-salatun ba'dal mi'ah atau mi'ah wa salatun, hadis yang ke-130. Hadis yang ke-130. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad, semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsana Abdul Razzaq As-San'ani. Nah, Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani Al-Yamani, imam pemilik Musannaf, kunyanya Abu Bakar Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani Al-Yamani. Imam Ahmad dari Baghdad, beliau rihlah untuk menuntut ilmu hadis ke negeri Yaman. Begitu jauhnya perjalanan yang beliau tempuh sampai bertemu dengan Imam Abdul Razzaq. Qala haddatsana Ma'mar bin Rashid, juga imam ahli Yaman. An Qatadah Abu Khattab, Qatadah bin Di'am As-Sadusi. Anil Hasan bin Abil Hasan. An Imran bin Husain an Ibnu Mas'ud. Jadi ini sahabat dari sahabat meriwayatkan dari sahabat. Nah, Imran bin Husain seorang sahabat, dia juga meriwayatkan dari sahabat yang lebih mulia daripada dia, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala,
Hadisnya Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad. Qala kata Abdullah bin Mas'ud, "Aktsarna al-haditsa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, thumma gadawna ilaihi." Kami pernah memperbanyak perbincangan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Kemudian kami masuk di pagi hari pergi menuju kepada beliau. Jadi ada cerita dari Ibnu Mas'ud. Nah, pada berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW pada malam harinya, kemudian perbincangan tersebut banyak, artinya panjang perbincangannya. Esok harinya mereka lagi pergi kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian beliau berkata, "Uridat alayya al-anbiya'ul lailata bi umamiha. Faja'ala an-nabiyyu yamurru wa ma'ahu thalatha, wan nabiyyu ma'ahu al-isabah, wan nabiyyu ma'ahu an-nafar, wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ditampakkan kepadaku para nabi tadi malam dengan umat-umat mereka." Nah, memungkinkan di sini adalah entah di dalam mimpi, karena mimpi para nabi adalah wahyu, atau ditampakkan langsung kepada beliau gambaran tentang dibangkitkannya para nabi bersama umat-umat mereka seluruhnya. Secara terperinci beliau katakan bahwasanya ada seorang nabi, orang-orang bersama dia hanya 3 orang. Nanti pengikutnya cuma 3 orang, tidak lebih. Ada juga seorang nabi bersama dia ada beberapa orang, isabah, jumlah namun sedikit. Ada juga nabi yang memiliki beberapa orang, lebih banyak daripada al-isabah. Subhanallah, ada nabi cuma 3 orang pengikutnya. Bukan berarti nabi tersebut salah dalam berdakwah, keliru dalam berdakwah. Namun Allah takdirkan bahwasanya hanya 3 orang mengikuti dia di antara sekian banyak umat yang ada di hadapan dia, cuma 3 orang. Bahkan wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad, bahkan ada juga seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali, tak seorang pun yang ikut bersama dia. Apakah kita katakan bahwasanya dakwah nabi tersebut gagal? Tidak. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan jadikan tolak ukur dalam berhasilnya dakwah dengan banyaknya pengikut. Karena ahlul hal kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun, mereka selalu kaum yang minoritas, namun tidak membuat mereka mundur dari memikul al-haq tersebut, karena mereka mengetahui bahwasanya ahlul haq demikian. Setiap waktu, setiap zaman, setiap tempat, ketika ada ahlul haq, jumlah mereka memang selalu sedikit. Lanjut hadisnya, hatta marra alayya Musa ma'ahu kabakabatun min bani Israil fa'ajabuni. Kemudian lewat di hadapanku Nabi Musa dan bersama dia rombongan yang banyak dari kalangan Bani Israil. Kabakabat, jamaah. Dan aku kagum dengan rombongan tersebut. Faqultu man haula? Aku pun katakan, siapa mereka ini? Faqila, dikatakan kepadaku, hada akhuka Musa ma'ahu Bani Israil. Aku bertanya, siapa mereka ini? Dikatakan kepadaku, mereka adalah Musa dan bersama dia Bani Israil. Jadi umatnya Nabi Musa juga banyak. Dibanding dengan yang sebelumnya tadi ada cuma 3 orang. Ada yang lebih daripada 3 namun tetap jumlahnya sedikit. Ada bahkan seorang nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Dia dibangkitkan seorang diri tanpa pengikut. Namun Nabi Musa datang dengan rombongan dari kalangan Bani Israil dan jumlah yang banyak. Qultu, kemudian aku katakan, fa aina ummati? Nabi SAW bertanya lagi, di mana umatku? Ini umatnya Nabi Musa, banyak. Kalau di mana umatku? Faqila li undur an yaminik, dikatakan kepada aku, lihat ke arah kananmu. Fa nadartu fa idza ad-durab qad suddu bi wujuhir rijal. Aku lihat ke arah kanan yang diisyaratkan kepada aku, ternyata seperti gunung meninggi telah menutupi wajah-wajah orang-orang. Artinya mereka menumpuk. Artinya apa? Jumlahnya lebih banyak daripada kaumnya Nabi Musa. Dan
umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbanyak dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Umat Islam umat terbanyak. Faqila dikatakan kepadaku, "Aradita, apakah engkau ridha dengan jumlah tersebut?" Faqultu raditu ya Rabbi. Aku memberikan jawaban, aku telah ridha wahai Rabbku, aku telah ridha wahai Rabbku. Dengan jumlah yang banyak tersebut. Bahkan jumlah umat beliau lebih banyak daripada jumlah nabi bersama umatnya yang lainnya. Qala faqila li, dikatakan kepadaku lagi, "Inna ma haula'i sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab." Dikatakan kepadaku bahwasanya bersama orang-orang ini ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa interogasi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjut lagi hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fidan lakum abi wa ummi. In istata'tum an takunu min as-sab'ina al-alfi faf'alu. Fa in qassartum fakunu min ahli ad-durab. Fa in qassartum fakunu min ahli al-ufuq. Fa inni qad ra'aitu thumma nasan yatahawashun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebusan bapak dan ibuku bagi kalian. Ini sumpahan yang boleh disebutkan, namun bukan diinginkan secara hakikatnya. Namun ini diucapkan biasanya pada perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang urgen untuk disebutkan. Tebusan bagi kalian bapak dan ibuku. Apabila kalian mampu untuk menjadi di antara jumlah 70.000 orang tersebut, maka lakukanlah. Beliau memberikan motivasi. 70.000 orang akan masuk dalam surga tadi tanpa hisab, tanpa adab. Kalau kalian mampu untuk menjadi mereka, jadilah. Masuklah dalam rombongan tersebut. Namun kalau kalian tidak mampu, maka jadilah di antara rombongan yang jumlahnya segunung tadi, yang ditampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang termasuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada barisan terdepan ketika dibangkitkan. Kalau kalian tidak mampu lagi, maka jadilah kalian seperti orang-orang yang di belakang mereka, terlihat dari kejauhan, namun tetaplah mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibangkitkan mereka tampaknya paling belakang. Al-muhim, ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kalau kalian mampu, jadilah orang yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kalau tidak mampu, jadilah orang yang dimaksud seperti gunung tadi. Kalau tidak mampu lagi, jadilah orang yang mungkin pada barisan belakang. Al-muhim termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya aku melihat beberapa orang ada yang berguguran. La ilaha illallah. Berguguran artinya sudah sempat masuk dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata gugur satu persatu. Menyimpang dari sunnah, menyimpang dari Rasulullah mustaqim, bahkan waliyadzubillah menyimpang dari agama Islam, keluar dari deretan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatahawashun. Lanjut hadisnya, kata Ibnu Mas'ud. Hadisnya hadis Ibnu Mas'ud. Riwayat Imam Ahmad. Faqama Ukasha bin Mihsan faqala ud'u Allah li ya Rasulullah ay yaj'alani min as-sab'in. Ukasha bin Mihsan pun berdiri seraya berkata, "Berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah untukku agar aku termasuk di antara golongan 70.000 orang tersebut." Akhirnya Nabi SAW berdoa. Ada riwayat yang pernah kita baca, anta minhum, yang kebagian daripada mereka. Jadi Ukasha bin Mihsan masuk pada deretan 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, tanpa interogasi, tanpa siksa. Faqama rajulun akhar faqala ud'u Allah ya Rasulullah ay yaj'alani minhum. Berdiri orang yang kedua. Orang pertama tadi Ukasha bin Mihsan didoakan dan dia termasuk. Orang kedua naik lagi meminta keutamaan yang sama. Dia berkata juga, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk mereka. Qala qad sabaqaka biha Ukasha. Nabi sallallahu memberikan jawaban bahwasanya tidak. Ukasha telah mendahului engkau. Jadi beliau tidak memberikan peluang kepada orang yang kedua. Yang pertama namanya Ukasha bin Mihsan, ia didoakan oleh beliau. Namun orang yang kedua tidak. Ini di landasan hukum bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam masalah agama jangan mau didahului oleh orang lain. Dalam masalah agama jangan mau dilumbai oleh orang lain. Dalam masalah dunia
Nah, labas orang lain mengungguli kita, mendahului kita, namun dalam permasalahan agama jangan. Perhatikan keutamaan yang luar biasa dapat dari Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu, bagian daripada orang dijanjikan untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala, kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma tahaddatsna faqulna man tarawna haula sab'una al-alf." Kemudian kami berbincang-bincang di antara kami. Nah, yang dimaksud dengan 70.000 orang tersebut, siapa mereka? Apa ciri-ciri mereka? Apa karakter mereka? Mereka mendapati keutamaan yang luar biasa kalau masuk ke dalam surga tanpa siksa, tanpa interogasi. Jadi untuk masuk ke dalam surga biasanya diinterogasi dulu, ditimbang dulu amalannya, berat mana, baik atau buruk. Nah, kalau lebih berat keburukan, ancamannya neraka. Dan ini tidak ditimbang, langsung masuk. Makanya mereka berbincang-bincang, siapa mereka, apa ciri-ciri mereka. Kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma tahaddatsna faqulna man tarawna haula sab'una al-alf." Kami berbincang-bincang sesama kami dan kami mengatakan bahwasanya kira-kira siapa mereka yang maksud dengan 70.000 orang ini. Qaumun wulidu fil Islam lam yusyriku billahi syai'an hatta matu. Sebab mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lahir di agama Islam dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sampai mereka meninggal dunia. Artinya mungkin dibanding dengan para sahabat yang lainnya bahwasanya mereka pernah menyentuh masa-masa jahiliyah. Mungkin mereka juga pernah menyembah yang namanya berhala. Orang yang dimaksud di sini adalah mereka tidak pernah sama sekali tersentuh dengan kesyirikan. Lahir dalam agama Islam, sudah mentauhidkan Allah sampai mereka meninggal dunia. Fabala kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala humul ladzina la yaqtawuna wa la yastarquna wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sampai hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan jawaban pasti bahwa siapa yang dimaksud 70.000 orang tersebut. Kata beliau, mereka adalah orang-orang yang tidak menempuh metode penyembuhan Kei. Kei adalah penyembuhan dengan metode menempelkan besi panas di tempat yang sakit, di tempat yang luka. Biasanya untuk menyembuhkan, misalnya ada pembuluh darah yang macet, tidak mengalir darahnya, ada urat saraf yang mungkin terputus tegang, kemudian ditempelkan besi panas, menyembuhkan tempat yang sakit tersebut. Namun hukumnya adalah makruh. Hukum penyembuhan, metode penyembuhan dengan menyetrika dengan besi panas hukumnya adalah makruh. Wala yastarqun, dan tidak meminta diruqyah. Tidak meminta diruqyah. Adapun ditawari untuk diruqyah dan dia mengiyakan tidak termasuk di sini. Nanti orang-orang mendapatkan keutamaan untuk masuk ke surga tanpa hisab adalah orang yang tidak meminta diruqyah, dia sakit namun tidak meminta. Wala yatatayyarun, dan tidak mengundi nasib. Mengundi nasib bagian daripada kesyirikan. Menganggap sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, namanya tatayyur. Menganggap sial dengan melihat, mendengar sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Rabb mereka berserah diri. Jadi inilah ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tidak menempuh metode penyembuhan Kei, menyetrika dengan besi panas, tidak meminta untuk diruqyah, tidak bertatayyur, tidak mengundi nasib, dan tidak bertawakal kepada Rabb mereka. Terakhir ada jalan-jalan yang dibawakan kepada kita di sini. Wa qad rawahu Ma'mar fil Jami' kama fi akhir musannaf Abdul Razzaq. Hadis juga diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rashid. Wa riwayat Ma'mar an Qatadah dhaifah, lakin qad tabahu Hisham wa Sa'id kama sayati insyaallah. Ma'mar dari Qatadah sebenarnya riwayatnya adalah lemah, dhaif. Namun dia mendapati pendukung. Jadi ada yang menguatkan riwayat Ma'mar. Jadi Ma'mar dari Qatadah sendiri riwayatnya adalah lemah. Namun ada yang mendukungnya. Seperti Hisham dan Sa'id. Kita baca riwayatnya. Qala Imam Ahmad rahimahullah fil Musnad haddatsana Abdus Samad, haddatsana Hisham. Ini lanjutan dari riwayat pendukung. Haddatsana Hisham an Qatadah. Ini penguat dari riwayatnya yang di atas. Jadi riwayatnya bahkan Imam Ahmad dalam Musnad adalah hukumnya sahih. Wa waqiyat khilal fi Ismail Hasan bin Imran bin Husain wa qad tabahu al-Ala bin Ziyad. Demikian juga. Hasan dari Imran bin Husain juga diperbincangkan, diperselisihkan tentang dengarnya. Namun Ala bin Ziyad
mendukung, artinya ada pendukung dari Al-Ala bin Ziyad. Ada riwayatnya di sini. Kata beliau, qala Imam Ahmad rahimahullah fil Musnad, qala hadatsana Muhammad bin Bakar, qala akhbarana Sa'id an Qatadah an Al-Hasan wal Ala bin Ziyad. Jadi Hasan sendiri dari Imran bin Husain diperselisihkan tentang apakah dia dengar atau tidak. Namun ketika datang penguat dari Al-Ala bin Ziyad dari Imran bin Husain, hadisnya menjadi kuat. Nah, jadilah hadisnya sahih. Terakhir beliau akan sebutkan kepada kita. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala tahaddatsna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin hatta aktsarna al-hadits. Hatta aqraina. Ya sebelumnya aktsarna. Fadzakara dan seterusnya. Beliau menyebutkan hadis. Terakhir kata Syekh Abu Hamad Abdul Karim sang penulis tentang hukum akhir dari hadis ini, fal haditsu sahihun. Hadisnya adalah sahih. Dan kesimpulan yang kita ambil dari hadis ini berkaitan dengan judul bab tentang penyebutan orang-orang yang jujur dalam berla ilaha illallah. Dan itu merupakan syarat dari pengucapan la ilaha illallah. Sekaligus juga hadis yang terakhir kita baca dalam judul bab ini, dan masih tersisa dua syarat yang lainnya dalam syarat-syarat la ilaha illallah. Masih tersisa al-mahabbah, cinta, dan juga kufur bit tagut, mengingkari tagut. Insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, apa kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini bermanfaat dari Al-Qur'an yang mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.